Saya dulu pernah tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia. Orang Melayu itu, orang Malaysia, kalau hari raya Idul Fitri itu 1 bulan. Today I want to learn how to cut this lemang. Where is this from? Dari Serang Raya. Dia punya YouTuber. Dia punya. Oh my god. Oh, it's very soft. Atas bawah dia kita potong supaya atas dengan bawah tu ada yang tak masak. Sini satu, sini satu. Dia tak secantik ini di dalam So tengah. kita kena serve. Dipotong besar dalam saiz 1 inci. Jarang pulang sebelum makan. Mungkin ini slogan yang pas untuk warga Malaysia saat menyambut tamu di hari Lebaran. Inilah pentingnya adab ketika merayakan Lebaran. Jangan sampai terlalu heboh sehingga menimbulkan kerusakan rumah warga. Kalau di Malaysia, hal seperti ini sudah dilarang, bahkan akan dikenakan undang-undang hukuman. Lebaran di Indonesia beda jauh dengan Lebaran di Malaysia. Kalau di Indonesia, kadang-kadang segelintir warganya memeriahkan Lebaran sampai over, berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa. Di antaranya pesta mercon. Dan mercon di Malaysia dan di Indonesia ini berbeda-beda. Kalau mercon di Indonesia itu amat-amat sangat berbahaya. Mungkin kalau di Malaysia sudah dilarang, bahkan pelakunya pun akan dikenakan undang-undang. Di Malaysia pesta bunga api juga ada, tetapi mereka tahu tempat, tahu suasana. Tapi kadang-kadang di Indonesia justru membawa korban. Nah, di sini saya ingin bercerita, Lebaran di Malaysia lebih diutamakan ke makanan-makanan, jamuan, beraneka jenis hidangan. Rendang ketupat lemang merupakan salah satu hidangan Lebaran yang wajib ada di Malaysia. Bahkan orang-orang daripada luar negara ketika Lebaran di Malaysia dibikin shock dan terkejut. Bukan hanya orang-orang daripada luar negara, orang Indonesia pun terkejut dengan nuansa Lebaran di Malaysia yang dimana 1 bulan penuh ada open house. Dilarang pulang sebelum kenyang dan aneka jenis makanannya begitu sangat beragam. Kalau di Indonesia, pesta mercon yang kadang-kadang merugikan warga setempat, tapi kalau di Malaysia beda jauh. Mereka lebih mengutamakan makanan. Dan inilah berita terkini Lebaran Indonesia dan Malaysia berbeda jauh. Mobil dan rumah ini jadi korban ledakan petasan yang dikaitkan ke balon udara. Gak cuma itu, warga juga jadi korban luka. Kejadian di Desa Gandong, Tulungagung, Jawa Timur pada 2 April 2025. Ledakan petasan yang dikaitkan ke balon udara ini jatuh ke rumah warga, Wak. Akibatnya atap rusak dan jendela kaca rumah pecah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, petasan jatuh dari balon udara yang terbang di atas rumah korban. Ada dugaan kalau balon udara ini diterbangkan dari desa lain yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Sementara itu, ada korban yang alami luka. Korban saat itu lagi mudik dari Bali buat berkunjung ke rumah kerabatnya. Akibat kejadian ini, korban alami luka di kaki dan tangan akibat pecahan kaca dan kerikil yang terlempar terkena ledakan petasan. Dari lokasi kejadian, polisi amanin barang bukti berupa 3 petasan yang diameternya 10 cm yang nggak sempat meledak. Juga 7 buah petasan berukuran kecil. Dan dari lokasi tempat asal balon udara, polisi amanin botol plastik isinya minyak tanah. Dan hingga berita ini dibuat, polisi lagi dalamin penyelidikan. Wah, main petasan harusnya ingat konsep aman dulu. Akibat terkena ledakan petasan di bagian kepala saat pesta kembang api dan petasan dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin 31 Maret 2025. Insiden tersebut terjadi di Desa Pangorayan, Kecamatan Propo saat pesta berlangsung dengan ribuan petasan dan kembang api berbagai jenis dan ukuran. Korban yang tewas diketahui berinisial M, seorang warga Desa Larangan Badung, Pamekasan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 1 April 2025. Kasih Humas Polres Pamekasan mengonfirmasi bahwa pesta tersebut merupakan tradisi tahunan yang sudah berlangsung di desa tersebut. Atas insiden tersebut, Polres Pamekasan telah melakukan penyelidikan serta menyampaikan bela sungkawa atas kejadian tersebut dan berharap peristiwa serupa tidak terulang.
main petasan sampai menimbulkan kerusakan rumah warga hingga korban jiwa. Aduh, ya Allah ya Robbi, kapan negara kita maju? Kapan pemikiran kita itu lebih ke depan? Coba berpikir secara bijak. Kalau kalian main balon udara, kalian terbangkan, kemudian diisi dengan petasan, tentu saja kalau balon udara tersebut mendarat di rumah warga, ya pastinya warga menjadi salah satu korban petasan. Memeriahkan Lebaran boleh-boleh saja. Tetapi kalau cara seperti ini justru bisa menimbulkan suasana huru-hara di saat Lebaran. Sedangkan Lebaran itu disambut dengan penuh gembira sukacita. Ini justru terbalik, Lebaran disambut dengan huru-hara. Tolonglah sahabat-sahabatku semua, hilangkan budaya seperti ini. Dan teruntuk Bapak Polisi, saya juga sangat berharap kepada Bapak Polisi kalau saat Lebaran itu tolong dikondisikan para anak-anak muda yang main petasan. Mereka ini kadang-kadang tidak memikirkan hal-hal yang kiranya merugikan orang lain. Dan hal seperti ini di Malaysia itu nggak ada. Karena mereka lebih berpikir ke hadapan, berpikir akan tahu resikonya. Dan mungkin kalau di Malaysia, kalau main mercon besar-besar seperti itu, memang dilarang, bahkan akan ditangkap. Luar biasa, di Malaysia itu memang sangat tegas. Perbedaannya juga cukup sangat jauh. Kalau di Malaysia lebih mengutamakan makan makanan dan open house, di Indonesia itu nggak ada itu ya, istilahnya kalau kita Lebaran ke rumah-rumah itu nggak dihidangkan makan. Tapi kalau di Malaysia dihidangkan makanan. Seperti inilah perbedaannya. Kita reaction videonya bersama-sama. Saya dulu pernah tinggal di Malaysia, Iya, Mbak. kerja di Malaysia. Iya. Orang Melayu itu, orang Malaysia, kalau Hari Raya Idul Fitri itu 1 bulan. 1 bulan. Selama 1 bulan itu open house. Open Mungkin house. ganti-ganti tempat gitu ya. Tapi bener-bener hari rayanya itu 1 bulan. Mungkin nih ya yang punya baju raya itu, baju kurung itu mungkin 30 pasang. Karena Mungkin, Mbak, ya. bener-bener 1 bulan full. 1 bulan full. Open house itu di mana-mana. Di Kenapa mana-mana. saya tahu? Saya itu sering ke Bukit Mertajam. Lewat Pematang Pauh itu kan masih banyak kampung-kampung Melayu yang rumahnya panggung gitu kan. Mereka itu melakukan open house, masak besar gitu. Masak besar. Coba kalau nggak percaya, tanya aja orang Malaysia. Benar-benar open house-nya itu merayakan Hari Raya Idul Fitri itu 1 bulan. 1 bulan. Dilarang pulang sebelum makan. Dilarang pulang Mungkin ini sebelum slogan makan. yang pas untuk warga Malaysia saat menyambut tamu di hari Lebaran. Kalau Lebaran di Indonesia kan kita bisa tuh datang ke rumah, salaman, terus cabut. Di balik. Malaysia nggak bisa. Nggak bisa. Adabnya kita harus datang ke rumah, terus kita disuruh makan bareng, makan dan terus. ngobrol-ngobrol santai. Mana di sini makanannya enak-enak lagi. Makanan Makanannya terbaik disajikan enak-enak. ketika hari Makanan raya. terbaik. Mulai dari daging kari, Wow. daging masak kurma, pokoknya semua daging-dagingan di sini ada lah pokoknya. Makanya Helmi Yahya kalau ke Malaysia itu pasti seneng. Soalnya daging semua di sini. Oh, daging semua. Banyak juga makanan-makanan yang asing kayak laksa. Makanan-makanan yang mirip soto cuman nggak kayak soto. Nggak kayak soto. Sama ada juga makanan yang mirip pecel cuman nggak kayak pecel. Nah, buat yang suka sama serial Upin Ipin, di sini tuh khas banget ada lemang di setiap Betul rumah. sekali, Mas. Sumpah lemang ini Ada rasanya lemang. enak banget karena Tuh kan, langsung disajikan lemang dari enak bambu. banget, kata Masnya. Nggak cuman makanannya yang enak-enak, minumannya juga Wow, beragam. minumannya Banyak banget beragam. minuman rasa di sini. Betul Sampai banget. perut udah nggak kuat rasanya. Padahal ya kalau makan makanan berat kayak gini paling cocok ditutup sama es ABCD dari Uncle Mutu. Tapi sayangnya Uncle Mutu udah nggak ada nih. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.
Saya menyambut Mari kita hari melihat raya ini hidangannya dengan ayah saya seperti apa dan saja. dengan kawan-kawan dari Embassy of Malaysia in Belgrade. The head of mission, Encik Faizal, invited us to come to his house and to celebrate Hari Raya with them all together. Rendang And wajib saya ada ya. sangat teruja kerana ayah saya untuk kali pertama boleh cuba makanan Malaysia, semua delicacies. Boleh merasa suasana Hari Raya. As you can see, everyone was in a great mood. We were enjoying so much this beautiful day. Meskipun berada di luar negara, tetapi masih merayakan Lebaran dengan makanan-makanan khas Malaysia. Okay, come. Dan jangan lupa lagu raya. Santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Ini lagu juga cukup viral ya. Lagu anak Melayu. Ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Begitu sangat meriah meskipun berada di luar negara. Dalam Malaysia ni yang puasa ramai, tapi yang kurus dia seorang. Open house. Kurus guys. Kita semua tak kurus. Dia seorang je. Ikut resepi I, takkan salah punya. And now pada let me show you. Dia punya rumah ni, your Background apa ni? My family. oh, dia punya background amboi. Wah, catering semua. Oh my god. Okay, I'm gonna go eat now. Bye. Penuh dengan makanan. Lihat, serba-serbi makanan, semuanya serba ada. Wow. Karena di Malaysia saat Lebaran yang diutamakan adalah makan terus. Ditonya humble je. So this is what I Ada nasi kerabu from the catering. Beraneka ragam. Jadi kalau open house di Malaysia, makanannya itu sangat banyak banget sahabatku semua. Beraneka ragam. Open Rendang house number wajib ada. 2 with Kak Noh. Siapa tak ingat Kak Noh? Nomor 2. Mana boleh kan? Rumah Mantu guru. kedua. Okay, so Kak Noh, first thing I nak ayam masak juga dengan lemang. Lemang pasti. Lemang Harus is here. ada. Okay, lemang is here. Lemang. And Enak, sedap sangat. lemang daun lirik. Lemang daun lerek. And then ayam masak juga. Tunggu apa lagi? Makan je lah. Langsung Jom. makan aja, Mas. Setiap tahun takkan miss punya. Lemang dengan ayam masak juga. Wow. Kalau siapa nak resepi, aduh. Nampak sedap sangat ya. Masya Allah. Crave lemang tau, lemang. Langsung Mas dicoba bagaimana rasanya. Enak pastinya. Sedap sangat. Nyami. Lemang loh. Lemang pakai apa itu? Lemang ni berapa jam you masak? beratur? Ayam. 1 jam setengah. Ayam cuka. Ayam apa tadi ya? Okey lah. Sebab dia pergi petang. Kalau pergi tadi pagi, tak boleh macam ni. Pagi, kalau pergi pagi lagi jam. Dia macam ni. Sedap sangat lemang. Dapat tadi pukul 3.20. Okay, I selalu cakap kan, I ni jenis yang tidak akan beratur for food. But for lemang, this one I might make an exception. I might. Tapi bukan I yang beratur kali ni. So, thank you. Lebih senang ya Mas, tinggal datang dari rumah ke rumah, bisa langsung makan lemang tanpa perlu beratur. Assalamualaikum. Dan seperti inilah suasana Lebaran di Malaysia. Warganya open house ketiga selalu with Easy open house. and Easy sister. Oh wow, I tell you all, I purposely kan take my time to come here sebab aku kena food coma tadi. You see again, she make me eat again. There's rendang as usual. Rendang Okay, ayam. ini ayam masak merah. Okay, yang ni apparently I cannot find it sebenanjung. My mom daging sate, daging masakan kuah kacang. Daging masak kuah kacang. Okay, this one unique. I never tried. I made my Agak beda ya. Daging masak kuah kacang. Manisannya, kue-kuenya. Kenalah siapa. Ish. Yo. Gimana Mas rasanya? Enak? Mantap betul, ya kan Bang? Pakai rendang, ayam. Nyami. Ini macam makan apa tau? Dia macam makan lok-lok. Sate. Sate tapi celup dalam
Oh, daging sambal kacang. Setiap rumah pasti akan menghidangkan makanan. Wow, it's been fun eating, and no, stop feeding me. I'm done already. I don't want, stop feeding. Kenyang, Mas. Satu rumah Raya Dewan has langsung been makan. fun. Thank you, Satu rumah hostesses. langsung makan for the lagi. food. Love you all. Your jawablah for my calorie intake today. Sekejap. Korang duduk tengah makan rendang dengan ketupat je sambil scroll TikTok ni. Aku nak bagi tahu sejarah rendang, ketupat, lemang yang korang tengah makan tu. Sebenarnya itulah makanan perang Melayu. Oh. Ya, ini tajuk video kita pada hari ini. Sebenarnya makanan perang bukanlah sesuatu yang asing. Bukan saja dimiliki oleh bangsa Melayu tetapi oleh bangsa-bangsa lain. Terutamanya bangsa perang. Yang di mana bangsa kaum lelakinya banyak turun ke medan perang. Sebagai contoh, bangsa Mongol mempunyai daging kering yang akan dikeringkan lalu dibawa sebagai bekalan makanan ketika berperang. Manakala tentera mempunyai roti keras yang dipanggil sebagai hardtack, di mana roti ini akan dibawa bersama ketika tentera Legion Rom turun berperang. Begitu jugalah orang Melayu. Antara makanan orang Melayu yang boleh menepati ciri-ciri makanan perang iaitu tahan lama, boleh dibawa secara mudah ke sana ke sini, mudah untuk disimpan dan juga tahan basi. Antaranya ialah lemang, antaranya ialah rendang, antaranya ialah ketupat. Lemang diperbuat daripada beras pulut dan santan yang dimasak dalam buluh yang dilapisi oleh daun pisang. Kaedah memasak ini bukan sahaja memberi rasa unik kepada lemang yang kita makan, tetapi menjadikannya tahan lama dan juga mudah dibawa. Ialah, anda bayangkan anda seorang tentera Melayu kena merentasi hutan. Makanan apa yang senang anda bawa? Lemang. Kenapa? Dia tertutup. Buluh dan juga lapisan daun pisang itu telah menutupi lemang yang ada. Kedua, ianya memberikan tenaga. Pulut memberikan tenaga tambahan ketika makan. Ketiga, lemang tahan lama. Kerana tertutup daripada pencemaran, menghalang bakteria untuk membesar. Juga lemang juga mempunyai buluh. Buluh inilah yang akan dibawa bersama seperti beg, seperti bekas makanan yang ada pada hari ini zaman moden kita untuk tentera Melayu kita. Begitu juga dengan ketupat. Ketupat adalah pulut yang dibalut dengan daun. Apabila dibalut dengan daun, ianya juga menghalang makanan ini terdedah kepada pencemaran bakteria. Dimasak pula dengan tujuan untuk tahan lama, senang dibawa di merata tempat kerana saiznya yang kecil. Maka sebab itu pulut juga menjadi makanan perang orang Melayu. Sumber protein pula adalah daripada daging-daging yang dikeringkan. Itulah terunding. Sama juga dengan rendang. Cara pemasakan rendang menyebabkan rendang tahan lama, susah nak basi, boleh ditunggu, boleh disimpan selama berminggu-minggu. Dalam sejarah, yang tukang mencipta makanan-makanan perang orang Melayu ini dipanggil sebagai bendari. Bendari ialah tukang masak di atas kapal-kapal jong-jong perang Melayu. Jadi, bendari ini dipertanggungjawabkan untuk memasak makanan-makanan yang sesuai tahan lama, yang boleh dibawa ke merata tempat tanpa basi, senang diangkut daripada jauh. Contohnya daripada hutan A ke hutan B, lokasi B ke lokasi C, daripada pulau A ke pulau C. Itulah tugas bendari. Maka bendari inilah yang dikatakan telah mencipta makanan-makanan perang orang Melayu. Seperti ketupat, seperti lemang, seperti rendang, seperti dodol, seperti terunding. Dan sebab bendari ini bukan sahaja bertanggungjawab mencipta makanan, mereka dipertanggungjawabkan untuk mencari cara mengawet makanan supaya makanan tidak rosak di dalam kapal, supaya makanan tidak rosak dibawa oleh tentera Melayu. Sebab itulah mereka menemui teknik pengawetan dengan garam. Mereka menemui teknik pengawetan dengan pengeringan, menggunakan susu dan memasak makanan dalam santan pekat untuk memastikan makanan itu tahan lama. Maka hari raya ini, anda boleh lepas tengok video ni, anda boleh cerita dekat pakcik-makcik, sepupu, cousin dan sebagainya, sejarah rendang, sejarah lemang, sejarah ketupat yang anda tengah makan. Ceritakan, anda boleh nampak anda ni adalah orang yang apa? Orang panggil abang knowledge lah, mengetahui sejarah makanan tradisi bangsa kita. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, berbagai open house yang ada di Malaysia. Memang kalau di Malaysia sebulan penuh itu penuh dengan open house dan makan makanan beraneka
jenis ragam makanan di Malaysia semuanya serba ada. Jadi kalau lebaran di Malaysia, misal kata kita berkunjung ke satu rumah, maka kita akan dihidangkan sebuah makanan untuk dimakan. Jadi 5 rumah, ya makan 5 kali. Ya makanya sikit-sikit, kalau makannya banyak-banyak nggak kuat. Dan itu sudah merupakan tradisi di Malaysia. Jadi orang-orang di Malaysia saat lebaran itu lebih mengutamakan makanan-makanan. Kemudian ketupat dan rendang, lemang menjadi salah satu hidangan paling wajib ada ketika saat lebaran di Malaysia. Dan itulah informasi hari ini tentang sejarah lemang, sejarah ketupat, sejarah rendang. Dan pada dahulunya dibuat untuk bekal makanan orang-orang Melayu ketika tengah berjuang, tengah berperang. Cukup sekian. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bab soal makanan antara Indonesia dan Malaysia itu hampir sama. Ya karena kita adalah negara serumpun. Dari segi budaya hampir sama, makanan hampir sama. Maka dari itu kita harus saling rukun satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.